Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas soal Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Kementerian Ketenagakerjaan untuk belanjanya rata-rata setiap tahun dialokasikan sebesar 5 triliun rupiah. Misalnya di tahun 2019, alokasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 5,7 triliun. Kemudian di tahun 2019, alokasi belanjanya sebesar 5,5 triliun. Dan di tahun 2021 ini, alokasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 4,5 triliun rupiah. Dalam 2 tahun ini memang ada penurunan karena memang terkait dengan pandemi COVID. Dan terkait dengan belanja Kementerian Ketenagakerjaan, untuk porsinya sebagian besar dialokasikan untuk pos belanja barang dan jasa. Sebagai contoh, di tahun 2019 dari total alokasi belanja Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai 5,7 triliun, sebesar 5 triliun digunakan untuk pos belanja barang dan jasa. Dan pos belanja barang dan jasa ini digunakan untuk menunjang kegiatan program para pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Center for Budget Analysis terkait dengan pos belanja barang dan jasa menemukan banyak temuan yang ini sering terjadi setiap tahun. Misalnya untuk berbagai program, mulai dari program perjalanan dinas, bahkan sampai kegiatan rapat-rapat yang dilakukan oleh para pejabat Kementerian Ketenagakerjaan. Diduga dimainkan atau ada penyalahgunaan anggaran. Bahkan terkait dengan belanja BBM, kendaraan bermotor, yang digunakan oleh pejabat Kementerian Ketenagakerjaan juga diduga disalahgunakan. Contoh kasus belanja rapat dalam kantor yang dilaksanakan di Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi di Sekretariat Kementerian Ketenagakerjaan setiap bulan bahkan setiap minggu biasa melaksanakan rapat-rapat. Dan rapat-rapat ini dilakukan oleh Sekretariat Jenderal termasuk juga biro-biro yang ada di Sekretariat Jenderal tersebut. Rapat-rapat tersebut ada rapat di luar kantor termasuk juga ada rapat di dalam kantor. Nah, untuk temuan ini terkait dengan rapat di dalam kantor. Jadi saking banyaknya nih ada jenis rapat ya. Jadi untuk rapat dalam kantor sendiri sebenarnya ini kegiatan di luar jam kerja. Jadi misalnya jam kerja sampai hari Jumat, para pejabat Kementerian Ketenagakerjaan pulangan jam 3, ketika ada urusan yang belum selesai bisa dibahas selesai jam 3 di luar jam hari kerja. Dan kegiatan rapat ini tentunya ditunjang juga, ada tunjangan, bahkan tunjangan sampai uang saku misalnya. Dan temuan dari Center for Budget Analysis terkait dengan rapat dalam kantor untuk satu biro saja, misalnya di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, ditemukan dugaan rapat fiktif. Bahkan akibatnya dari rapat-rapat fiktif ini ditemukan potensi kerugian negara sampai 159 juta. Ini dari satu kegiatan, satu biro di bawah Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dan ada pada pos belanja barang dan jasa. Belum kita bicara soal perjalanan dinas, bahkan program-program lainnya yang dilakukan oleh berbagai satker di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi,
teman-teman terkait dengan pos belanja barang dan jasa di Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi mayoritas belanja Kementerian Ketenagakerjaan ternyata ditemukan banyak temuan. Kita bisa bayangkan dari 5 triliun misalnya belanja barang dan jasa yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2019, kalau 1% saja ada potensi kebocorannya itu bisa sampai 50 miliar. Dan kebocoran-kebocoran ini yang paling mengkhawatirkan adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan bukan hanya bulanan, mingguan, bahkan harian. Misalnya terkait dengan perjalanan dinas misalnya yang sering dilaksanakan. Laporannya 1 miliar, padahal penggunanya 800 juta. Jadi itu sering ditemukan. Sekian terkait dengan belanja Kementerian Ketenagakerjaan dan permasalahannya yang ada pada pos belanja barang dan jasa. Saya Jajang Nurjaman, terima kasih. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi